Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia memanfaatkan reses masa persidangan 2 DPRD Kabupaten Sumedang dengan mengunjungi sejumlah konstituennya. Seperti diketahui, Asep Kurnia kembali gelar reses di Desa Sukadana dengan mengumpulkan linmas di 3 desa, yaitu Desa Mekargali Kecamatan Jatinangor dan Desa Sukadana serta Desa Sawah Dadap. Asep Kurnia mendorong linmas guna mendapatkan asuransi BPJS Mandiri demi menjaga keselamatan dan kesehatan linmas itu sendiri. Setelah melakukan kegiatan bersama linmas, Asep Kurnia meninjau jembatan yang ada di Desa Sukadana yang diprediksi penyebab banjir tahunan di wilayah tersebut. Kemudian dilanjutkan meninjau lokasi ke TPS 3R Putra Karya Sukadana, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, dan setelah itu Asep Kurnia mendapatkan undangan dari warga Perum SBG RT 06 RW 12 Desa Sihanjuang, Kecamatan Cimanggung, dan berkumpul di Musola Nurul Kolbi, di mana semua warga yang hadir, yaitu yang terdampak longsor dan masuk zona merah Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dan ini menjadi sorotan serius oleh anggota DPRD fraksi Golkar Daerah Pemilihan 5, Asep Kurnia. Sehingga kita sedang berupaya itu tetap dipenuhi. Ya, kita nanti akan mengkomunikasikan, jangan sampai miskomunikasi dengan pemerintah. Padahal bukan menghentikan misalnya, tapi karena pemerintah itu berkaitan dengan masa kadaluarsa, expired. Tapi yang paling penting ini Pak. Jadi yang paling penting itu pemerintah tetap harus bisa membantu untuk yang zona merah ini, karena jumlahnya juga nggak banyak, ya 130 sekian lah ya. Di sini aja di SBG aja hanya 65, sehingga kami meminta sepanjang belum ada hunian yang tetap gitu kan, ini tetap harus dipenuhi ya. Uang yang 500.000 harus lancar. Kemudian yang kedua, bantu untuk logistik sembako. Dan itu sangat membantu. Tadi saya nanya ke warga, sangat terbantu dengan adanya sembako itu. Sembako yang ada ini sampai dengan bulan April, Mei, Juni, Juli. Ini kita tetap minta. Adapun kemudian yang kemarin misalnya dihabiskan karena kadaluarsa, itu bagus, nggak pada masalah. Yang paling penting jangan ada kalimat seolah-olah dihentikan. Ini harus dipastikan dulu itu. Saya sih tidak yakin pemerintah akan menghentikan itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangka panjangnya untuk segera ada kepastian terkait dengan relokasi, ya, hunian tetap. Karena hunian tetap ini tadi masih dalam proses, belum ada kejelasan. Memang butuh waktu. Tapi di sini juga masyarakat butuh kepastian, karena ada yang angka yang sekarang misalnya dikasih 500.000 itu cukup untuk kontrak saja. Tadi ada berapa ya yang tidak cukup katanya untuk kontrak, Pak RT ya? Itu nanti Pak RT yang menyampaikan. Oleh karena itu segera harus diputuskan untuk untuk hunian tetap itu, ya. Kemudian yang terakhir, jauh setelah itu barangkali bagaimana untuk berlangsung kehidupannya, kan gitu ya. Bukan hanya hunian yang disiapkan. Ini tadi, Pak, usaha saya udah nggak bisa ini, udah nggak jalan, gitunya hunian belum dapat, mau ngontrak juga susah. Data ayatnya meren. Tadi ada satu kasus peralatan usahanya juga habis, gitu kan. Sementara uang untuk kontraknya hanya 500, gitu kan. Nah, mereka harus bersusah payah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bisa dicarikan solusinya oleh pemerintah. 3 hal itu yang pada saat tambahan reses sebenarnya ini karena warga yang mengundang langsung ya datang, saya datang sini yang terungkap. Sekali lagi, yang pertama terkait dengan sembako. Ya, sembako yang ada informasi bahwa ini akan dihentikan untuk 3 bulan ke depan. Saya meyakini itu tidak benar. Ya, saya tidak yakin bahwa itu akan dilakukan. Yang mungkin tadi ya expired itu untuk kadaluarsa, sehingga di luar itu bagus. Ya, tapi kalau kemudian itu menghentikan, kan tidak mungkin dijadikan stok, Pak. Kalau dijadikan stok pun kan tetap kadaluarsa. Itu kan logistik dari donatur ya, bukan dari pemerintah. Ya, saya nggak tahu lah. Tapi intinya kami berharap, kami tetap, dan tentu fraksi Partai Golkar juga akan tetap mengawal ini, supaya sepanjang masih belum digeser, sepanjang masih menerima yang 500, bantuan itu tetap harus menjadi perhatian. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.